Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dewan juri yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, perkenalkan nama saya Raka Sakura Lim Kusmana, SD Muhammadiyah 28 Cipulir kelas 3. Kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Legenda Candi Prambanan. Seperti gambar yang saya pegang ini. Bagus ya teman-teman, candinya besar dan indah kan? Pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan yang sangat besar. Kerajaan itu bernama Prambanan. Kerajaan itu dipimpin oleh raja yang bernama Prabu Baka. Rakyatnya hidup tentram, makmur, dan damai. Kerajaan itu mempunyai seorang putri yang sangat cantik yang bernama Loro Jonggrang. Kemudian teman-teman, suatu hari kerajaan Prambanan diserang dan dijajah oleh kerajaan. Pasukan kerajaan Prambanan tidak mampu menghadapi pasukan kerajaan. Kerajaan Prambanan dikuasai oleh kerajaan pendiri dipimpin oleh Bandu Bondowoso. Bandu Bondowoso adalah orang yang bengis. Dia berkata kepada rakyat, "Hai rakyat-rakyatku, siapa yang tidak mau menuruti perintahku akan dijatuhkan hukuman yang berat." Dengar itu. Lalu diam-diam Bandu Bondowoso melihat gerak putri Loro Jonggrang. Bandu Bondowoso berkata, "Wah, cantik sekali." Esokan harinya Bandu Bondowoso mendekati putri Loro Jonggrang. "Hai putri, bapak kau menjadi permaisuriku." Tuan kau belum kenal sudah ingin menjadikan saya permaisuri tuan. Gimana toh? Pokoknya aku tidak mau tahu. Kau harus menjadi permaisuriku. Putri Loro Jonggrang berpikir, bagaimana ya jika aku menolak permintaan Bondowoso? Maka kau akan disiksa dan dihukum dengan berat. Nah teman-teman, kira-kira tawaran diterima apa enggak? Terima. Dan Putri Loro Jonggrang berkata, "Tuan, saya mau menjadi permaisuri tuan, tapi ada syaratnya." "Apa itu syaratnya?" "Kau mau harta yang melimpah, akan kuberi. Kau mau istana yang megah, akan kuberi juga. Kau maunya apa?" "Bukan itu tuan, saya hanya ingin satu. Buatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam." "Apa?" Bondowoso terkejut karena tidak mungkin membuat 1000 candi hanya dalam waktu 1 malam saja. Kemudian teman-teman, Bandu Bondowoso bertanya kepada penasehat, "Hai penasehatku, bagaimana ini? Aku harus membuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam." "Tuan, itu begitu aja kok repot. Tuan kan orang sakti. Tuan minta bantuan jin saja." Benar juga yang bercanda. Lalu Bandu Bondowoso berdiri di atas batu altar sambil membentangkan tangannya lebar-lebar dan berteriak, "Hai para jin, bantulah aku!" Langit menjadi gelap. Para jin-jin mengerudung Bandu Bondowoso.
bisa pakai batu. Buatkan aku candi dalam waktu 1 malam. Baik Tuhan, akan dilaksanakan. Jin berkumpul membuat 1000 candi dengan namun 4 hari Putri Loro Jonggrang melihat dari kejauhan. Putri Loro Jonggrang segera memanggil Dayang-Dayang. Dayang, nenek. Dayang yang sebelah sini bawa jelani loh. Bahkan Dayang yang sebelah sini besok pakai alun. Mana jelani. Cepat. Bahkan mana langsung tuh. Gimana lu? Dan jerami yang dibakar membuat langit menjadi kemerahan. Dan lesung yang ditumbuk dengan alun membuat ayam-ayam berkumpul. Salah satu jin berkata, "Wah, matahari, ayo cepat pergi sebelum kalian terbakar oleh matahari. Ayo cepat pergi." Jin itu bersebaran kemana-mana. Lalu Bondowoso heran melihat jin bersebaran kemana-mana. Esokan harinya, lalu Bondowoso memanggil Putri Loro Jonggrang. "Ayo Putri, aku cepat pergi." Sampainya di sana, lalu Bondowoso menyuruh Putri Loro Jonggrang itu candi itu satu persatu. Siji, loro, telu, dan 1. Lalu teman-teman, Putri Loro Jonggrang berkata, Tuan ini bagaimana? Candinya kurang 1, candinya hanya 999 candi. Gimana toh? Apa? Kalau begitu, kau saja yang melengkapinya. Dengan kesaktian telunjuk Bandung Bondowoso, akhirnya Putri Loro Jonggrang untuk menjadi arca yang melengkapi batu yang asli dan disebut Candi Sewu. Nah, itulah teman-teman cerita Candi Prambanan. Teman-teman, ada yang tahu nggak letak Candi Prambanan itu di mana? Yang sebelah sini ada yang tahu nggak? Yang sebelah sini ada yang tahu nggak? Oh, begitu aja nggak tahu sih. Candi Prambanan itu jawabnya. Maka di sini juga Candi Prambanan. Cukup sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Diri yang berjelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cinta. Mohon maaf, sebelum melanjutkan acara selanjutnya, para juri akan membacakan kriteria penilaian baik news reading, storytelling maupun mendongeng. Kepada para juri dipersilakan. Jelas itu berkaitan dengan juga kelancaran. Kemudian B, penjiwaan atau ekspresi, mimik dan bahasa tubuh itu juga menjadi penilaian. Kemudian performa dan kreativitas, termasuk kostum, atribut dan juga kepercayaan diri. Kemudian terakhir intonasi, penekanan, jeda, perubahan suara dan kejelasan. Selanjutnya news reading durasinya maksimal 10 menit ya, sebetulnya sudah disiapkan tentunya, dan penilaiannya intonation ya, penekanan dan jeda. For EF, this is for criterion of the score of the news reading. Intonation, penekanan dan jeda. Kemudian expression ya, ekspresi ya, expression, mimik dan bahasa tubuh. Termasuk yang ketiga penilaiannya adalah clarity ya, kejelasan, dan performance, percaya diri. Jadi itu mudah-mudahan tidak ada pertanyaan. Kemarin sudah dibahas di technical meeting, di ini yang kita bahas saja. Demikian, selamat berlomba untuk para undangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa-doa kamar mandi ya, perkenalkan nama saya
SD Muhammadiyah Gantong ada dua orang guru yang mendidik dan penuh kasih sayang, yaitu Muslimah dan Fahman. Muslimah dan Fahman mempunyai kebetulan sampingan, yaitu Muslimah sebagai penulis dan Fahman sebagai petani, karena mereka berdua digaji dengan beras ikut pada petani. Dari ke-10 orang murid SD Muhammadiyah itu ada 1 orang murid bernama Lintang. Lintang itu tinggal di daerah pesisir yang sangat jauh dari sekolahnya. Dia mempunyai 2 orang adik dan 1 orang perempuan. Dan saat itu Fahman sedang sakit karena sudah tua. Dan akhirnya pun Fahman tidur di pinggan sejanya. Dan saat belum tiba akhirnya Fahman tidak menyaut. Dan saat belum pegang Fahman telah meninggal dunia. Karena Muslimah sudah jadi saat bapak tidak masuk sekolah. Tentang anak pesisir yang cerdas itu tidak mau pergi sekolah sampai di situ. Dan akhirnya memanggil teman-temannya untuk belajar. Karena Lintang yang kedua di sekolah itu jadi Lintanglah yang mengajari teman-teman. Dan saat itu dari jendela Lintang sedang belajar. Dan akibat Muslimah pun kembali mengajar siswa-siswanya yang ada di SD Muhammadiyah. Ada perlombaan yang bernama Muslimah pun menunjuk Lintang untuk menjadi peserta dalam perlombaan itu. Dan ternyata Lintang mendapatkan musuh, yaitu SDP 5 Angkatan Munafik fasilitas lengkap. Tetapi teman-teman selalu menemukan SD Muhammadiyah Gantong loh yang kedua pertama. Ada satu perlombaan yang bernama perlombaan nama kebebasan. Muslimah pun menunjuk Mahar untuk mencari senang itu. Mahar mencari hidup senang kali tak ditemukan satupun. Dan akhirnya menemukan 2 tarian yang ada suku Masai yang ada dalam selatan. Dan kira-kira seperti ini teman-teman tariannya. Dan nah teman-teman, kira-kira tarian yang dipakai oleh Lintang seperti itu. Dan ternyata yang mendapat juara pertama lagi adalah SD Muhammadiyah Gantong. Walaupun prestasi dari SD Muhammadiyah Gantong, tapi kesulitan belum berakhir. Lintang seanak pesisir yang cerdas itu dipaksa harus mendirikan sekolahnya karena Lintang terdapat kabar bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Terpaksa Lintang harus menjaga 2 adiknya daripada dia sendiri. Saking kerasnya pertemanan antara Lintang dan teman-temannya, bisa juga loh teman-teman digantikan dengan nyanyian kepompong. Teman-teman apa semua kan nyanyian kepompong? Yuk kita nyanyi. Sahabatan sebagai kepompong. Jadi kuku, ayo nyanyi. Sahabatan. Jadi suatu perbuatan buruk harus
Udah makan dulu. Kita juga ya. Ini dia timun mas yang aku cari-cari. Tolong. Timun mas berteriak. Kemudian timun seringan. Timun mas berkelakar di sini. Sungguh ajaib. Seketika kita menjadi ladang timun yang rupanya sangat hebat. Ini makan timun yang ada dari membuatnya menambah.
Claudia dari SD Bakti Mulia 41 dengan judul kita Lutung Kasarung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada zaman dahulu kala, ada sebuah kerajaan yang mempunyai raja yang bernama Prabu. Dia seorang raja yang tua. Dia mempunyai 2 orang anaknya yang Purbasari dan Purbadara. Prabu Tangka menginginkan Purbasari menjalankan bahasa dengan kata-kata itu, Purbadara Ayah seharusnya tidak memilih Purbasari untuk menggantikan posisi ayah. Seharusnya ayah memilih aku, karena aku lebih tua daripada dia. Tapi sang raja tetap memilih Purbasari untuk menggantikan posisi itu. Bersama-sama, Purbadara dan tunangannya Indrajaya pergi ke rumah. Mereka bilang kepada presiden bahwa presiden harus menghormati Purbasari. Setelah itu, kulit Purbasari berubah. Ada titik-titik di sekujur tubuh. Purbasari sangat sedih. Oh Tuhan, Tuhan apa yang kau berikan padaku? Purbadara mengunjungi Purbasari. Lalu Purbadara berkata, kamu suka secantik aku. Harusnya kamu tinggal di istana yang besar ini dan kamu tinggal di hutan. Purbasari semakin sedih. Tapi Purbasari tinggal di hutan. Setiap hari, Purbasari bermain dengan binatang besar. Di sana ada sarang yang selalu membuat Purbasari bahagia. Nama terakhir itu adalah Lutung Kasarung. Lutung Kasarung ini menolong Purbasari. Lutung Kasarung menjual danau. Dia bilang kepada Purbasari bahwa Purbasari harus mandi di sana. Setelah Purbasari mandi, kulit bintik-bintik Purbasari hilang seketika. Purbasari berkata, ya Tuhan, terima kasih. Kau telah mengembalikan bintik-bintik. Purbasari dan Lutung Kasarung kembali ke istana. Purbadara sangat kaget. Purbadara, ya. Siapa yang mempunyai rambut lebih panjang? Itu yang menjadi ratu. Kata Purbadara. Rambut apa aku mengukur rambut anak-anak? Purbasari mempunyai rambut lebih panjang. Purbadara tahu itu, tapi sepertinya Purbadara tidak mengetahui ratu. Ratu harus mempunyai tunangan. Siapa yang mempunyai tunangan, itu yang akan menjadi ratu. Purbasari semakin sedih. Dia tahu bahwa Purbadara mempunyai tunangan yaitu Indrajaya. Ini tunanganku Indrajaya. Di mana tunanganmu? Lutung Kasarung maju menjawab. Apakah itu tunanganmu? Sebuah kerang? Lutung Kasarung berubah menjadi manusia yang tampan. Setelah itu, Purbasari dan Lutung Kasarung menjadi pemimpin selanjutnya. Mereka tinggal bahagia di istana yang sangat besar. Purbasari memaafkan segala kesalahan Purbadara kepadanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juara satunya diraih dengan nama peserta Raka Zakurahim dari SD Muhammadiyah 28. Kemudian mendongeng yaitu tari kreasi. Tari kreasi kejuaraan 3 tidak ada, langsung ke juara 2 dengan judul tari Gemulai Sulawesiku dengan skor 612.
pesertanya hanya 2. Juara satunya diraih dengan judul tari Tak Tontong dengan skor 624, tim A dari SD Bakti Mulia 400. Dari kreasi tidak ada saingan, jadi digondol semua ya. Jadi untuk tingkat SD, kira-kira juara umumnya siapa? Seperti yang kepala sekolah tadi sampaikan, tidak ada keberpihakan karena jurinya juga ada dari luar. Dengan demikian, tingkat SD juara umumnya diraih dengan 2 emas, 3 perak, 1 perunggu diraih oleh SD Bakti Mulia 400. Untuk memberikan hadiah, mohon untuk para pemenang dipersilakan untuk turun dari